Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih lanjut membahas soal UMPTKIN tahun 2013 dengan kode soal 301. Nomor 41. Suatu zat non-elektrolit MR-nya 40 sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 900 gram air. Titik beku larutan ini 1,550 derajat Celcius. Berapa gram dari zat harus dilarutkan ke dalam 600 gram air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku yang 2 kalinya dari penurunan titik beku di atas. Untuk soal nomor 41 kita buat dulu. Yang diketahui katanya di sini ada suatu larutan non-elektrolit itu MR-nya 40, massa terlarutnya adalah 30 gram, dilarutkan dalam 900 gram air. Berarti massa pelarutnya adalah 900 gram. Titik beku larutan ini, berarti larutan non-elektrolit ini titik bekunya sebesar minus 1,55. Berapa gram dari zat harus dilarutkan ke dalam? Berarti yang ditanya ini adalah yang pertama. Ini adalah yang pertama, data yang pertama. Kemudian di sini ada yang ditanya adalah massa terlarutnya, katanya berapa gram yang harus dilarutkan ke dalam. Massa pelarutnya adalah 600 gram dari si air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik bekunya 2 kali. Oke, kata kuncinya berarti penurunan titik bekunya delta TF yang kedua itu sama dengan penurunan titik beku yang 2 kali dari penurunan titik beku di atas. Berarti delta TF2 ini 2 kali dari delta TF yang pertama. Nah, ini tadi data pertama, ini yang kedua. Nah, di sini dibilang adalah delta TF2 sama dengan 2 kali delta TF yang pertama. Baik, rumus delta TF itu kan rumusnya adalah KF dikali M dikali I. Ini sama dengan 2 kali KF dikali M dikali I. KF-nya mati ya, habis mati. I-nya juga mati karena sama-sama larutan non-elektrolit di larutan yang sama, molal. Berarti rumus mencari molal itu adalah gram per mr kali 1000 per P sama dengan 2 kali gram per mr dikali 1000 per P. Kita pindahkan kemari, berarti gram yang kedua ya. Berarti ini adalah gram yang kedua. Berarti sini gram yang kedua yang ditanya per mr-nya itu 40 sama karena larutannya adalah sama-sama non-elektrolit. Kemudian 1000 per massa pelarutnya adalah 600. Berarti 600 sama dengan 2 kali 30 per 40 dikali 1000 per 900. Oke, dari sini berarti ini kita matikan. Ini habis ya. Ini habis 9 sama ini habis itu. Ini habis ya. 9 bagi 3 berarti ini 3. Oke, di sini sisa 3. Ini habis nih. Sisa 2. Ini sisa 10 ya. 10 bagi 2 berarti 5. Oke, berarti 5 per 3. Nah, di sini habis. Ini berarti habis. Oke, berarti gram per 4 dikali 6 sama dengan 5 per 3. 6 bagi 3, 2.
Berarti di sini 10 kali 4. Berarti 40. Maka gramnya adalah 40 gram. Sehingga jawabannya ini adalah dodol. Soal nomor 42 berikut ini adalah hal yang terjadi pada katoda dan anoda dalam elektrolisis leburan NaCl dengan elektroda PT kecuali. Nah, nomor 42 ini topiknya adalah mengenai elektrolisis. Jadi, elektrolisis pada leburan NaCl. NaCl kalau kita ionisasi itu menjadi Na positif tambah Cl negatif. Katoda karena dia dalam bentuk leburan berarti Na positifnya tidak menjadi 2H2O melainkan menjadi logamnya. Berarti persamaannya Na positif tambah elektron menghasilkan Na. Kemudian yang anodanya karena elektrodanya PT inert, maka Cl- itu menjadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Yang pertama, ionisasi NaCl, Na pos tambah Cl- benar ya? NaCl itu Na pos tambah Cl-. Reaksi di katoda, Na pos tambah elektron menghasilkan Na solid, ini benar. Reaksi di anoda, 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron, ini benar. Reaksi di katoda, nah ini tadi, kalau di katoda menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah OH-, kalau di sini dalam bentuk larutan. Maka kalau larutan di katoda yang ini, bukan yang ini. Maka jawabannya adalah dodol, karena yang ditanya adalah kecuali. Nomor 43. Berikut ini adalah beberapa kegunaan silikon kecuali. Nah, silikon, ini kegunaan dari silikon itu sangat banyak ya. Tapi di sini yang kita tuliskan itu hanya beberapa saja. Yang pertama, kegunaan dari silikon itu adalah untuk membuat transistor. Jadi fungsinya adalah untuk membuat yang namanya transistor, kemudian chips komputer, dan digunakan sebagai sel surya atau bahan-bahan solar cell. Kemudian bahan pembuatan ini sebagai bahan pembuatan semikonduktor untuk barang-barang elektronik. Dalam bentuk senyawanya seperti silika dan silikat ini digunakan untuk membuat gelas, keramik, kemudian porselin, dan semen. Yang pertama sebagai isolator, salah ya. Jadi kalau isolator itu kan tidak dapat menghantarkan arus listrik, tapi ini dia sebagai semikonduktor, berarti ini salah. Bahan-bahan solar cell benar, sel surya. Semikonduktor benar, bahan baku pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca benar. Berarti jawabannya adalah ayam, karena ditanya kecuali. Soal nomor 44, kelompok senyawa berikut yang terdiri atas monosakarida, disakarida, polisakarida adalah. Nah, soal nomor 44 ini topiknya adalah mengenai karbohidrat. Jadi karbohidrat itu jenisnya ada yang pertama namanya monosakarida,
Kalau dia monosakarida, cara menghafalnya adalah guru galak frustasi. Berarti kalau guru ini berarti nanti glukosa, guru galak berarti galaktosa, frustasi berarti nanti fruktosa, guru galak frustasi. Kemudian habis itu disakarida. Kalau disakarida berarti malas. Malas ini nanti terdiri dari yang namanya maltosa, berarti ada maltosa. Maltosa. Lainnya laktosa. S-nya adalah sukrosa. Malas. Kemudian yang berikutnya ada nanti jenis polisakarida. Kalau polisakarida adalah aku geli sekali, berarti aku amilum. Amilum ini sama dengan pati, boleh nanti kanji boleh. Geli berarti glikogen, sekali berarti selulosa. Kata mono, glikogen salah, mono, fruktosa benar ya, fruktosa. Laktosa, disakarida benar, selulosa benar. Oke, berarti jawabannya adalah langsung bola. Next, berikutnya nomor 45. Berikut ini struktur yang merupakan ikatan peptida adalah, ikatan peptida itu terjadi pada pembentukan asam amino ditambah asam amino. Jadi pembentukan protein. Protein itu dibentuk dari asam amino ditambah asam amino melalui ikatan peptida. Jadi rumus dari asam amino itu secara umum seperti ini. R, kemudian alkil, kemudian C, baru H, di sini nanti NH2. Di sini ada asam karboksilanya COOH. Ini adalah asam amino. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin satu asam amino lagi, berarti R, kemudian C, baru H. Di sini berarti NH2, mengikat H2. Kemudian di sini C, rangkap 2O, kemudian OH. Akan menghasilkan yang namanya protein. Nah, protein itu terbentuk dari asam amino ditambah asam amino, yaitu gugus OH pada asam karboksilat akan berikatan dengan atom H pada si amina. Jadi OH yang ini pada asam karboksilat akan berikatan dengan si H pada yang ini. Sehingga menjadi nanti proteinnya menjadi gini. Berarti sini kan hasilnya adalah R, garis C, garis H, ke bawah NH2, garis C, rangkap 2O. Nah, O ini kan seharusnya berikatan dengan OH. Jadi nanti C ini dia tidak mengikat OH lagi, tapi mengikat yang di sini. Nah, ini N ini mengikat si H, kemudian N-nya itu mengikat si C, C-nya mengikat H, ini satu H, satu R, di ke bawah, kemudian C, rangkap 2O, OH. Ini asam amino, ini protein. Nah, protein itu terbentuk melalui yang namanya ikatan peptida. Jadi ikatan peptidanya itu adalah yang di sini. Nah, yang ini membentuk yang namanya ikatan peptida. Ikatan peptida. OH sama H berarti nanti ditambah H2O. Jadi ikatan peptidanya itu ada di ini ya, C rangkap 2O garis N garis H. Berarti jawabannya adalah dodol. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.